Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mehmet? Alhamdulillah Pak Eko. Sebaliknya gimana Pak? Sehat, alhamdulillah saya juga sehat. Masih betah Pak di sekolah ini Pak? Alhamdulillah Pak. Iya ya, guru-gurunya baik-baik, kepala sekolahnya juga baik Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik Pak Mehmet, sesuai rencana yang telah kita sepakati, Pak Mehmet hari ini kan akan melaksanakan kegiatan coaching nih. Betul. Pak Mehmet jadi coachnya, nanti ada teman kita Bu Epi menjadi coachnya. Ya. Nah, pada hari ini saya juga akan melakukan observasi, melakukan pengamatan daripada proses kegiatan coaching yang akan Pak Mehmet lakukan nanti dengan rekan sejawat ya Pak Mehmet ya. Nah, kegiatan observasi ini Pak Mehmet nanti akan dinilai menggunakan rubrik Pak. Ya. Nah, rubriknya apa saja yang dinilai? Tentu saja ini berkaitan dengan kompetensi coaching dan juga prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching seperti apa, gitu ya Pak Mehmet ya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Mehmet nih ya, Iya Pak. kompetensi coaching yang mana yang ingin lebih Pak Mehmet kembangkan atau tingkatkan? Kompetensi coaching kan ada 3 Pak ya. Ya. Untuk kompetensi coaching itu ada presence, mendengarkan aktif, Ya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Mungkin yang ingin lebih saya push gitu ya, yang saya ingin dorong itu yang present sama mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi itu kompetensi daripada coaching ada 3 ya Pak ya. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi Pak, ada tidak yang mana yang ingin secara spesifik Bapak tingkatkan yang akan saya observasi kali ini Pak? Yang pertama kehadiran penuh Pak. Ya. Yang keduanya mungkin akan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi itu dua ya, dua kompetensi ya yang ingin Pak Mehmet kembangkan, Pak Mehmet tingkatkan, yaitu kehadiran penuh present dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu adalah yang ingin Pak Mehmet tingkatkan pada kegiatan kali ini. Nah, menurut Pak Mehmet, indikator ketercapaiannya seperti apa untuk pengembangan tujuan ini Pak Mehmet? Mungkin untuk indikator ketercapaiannya di mana nanti si coach bisa menggali potensi dirinya, Iya. Sehingga beliau ini nanti bisa menggali solusi atau menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya ini Pak. Oh gitu ya, jadi nanti si coachingnya itu bisa menggali solusi diri, mendapatkan solusi secara sendiri melalui kegiatan coaching ini ya Pak ya. Baik Pak Mehmet, nanti Pak Mehmet akan melaksanakan coaching ya dengan coachingnya. Nanti saya di sana akan melakukan pengamatan, mengamati, mengobservasi apa yang Pak Mehmet lakukan dalam kegiatan coaching itu. Mudah-mudahan Pak Mehmet kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Baik. Ya, sukses Pak Mehmet ya. Baik, Maka Pak Mehmet silakan bekerja ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Bu Epi. Pagi Pak Mehmet. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin kan Ibu nelpon saya ngajak bincang-bincang, katanya ada sedikit permasalahan terkait pembelajaran di kelas ya Bu ya. Apa nih yang mau Ibu omongin di pagi hari ini Bu? Iya Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak, kemarin saya mengganggu waktu Bapak karena saya juga lagi bingung Pak, ada beberapa permasalahan gitu ya Pak di kelas. Pertama, anak-anak itu saya maksudnya ya, belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak secara menyeluruh. Kemudian masih mengalami kesulitan dalam menentukan CP, TP, dan ATP Pak, karena kan kurikulum Merdeka itu baru ya Pak, jadi saya masih meraba-raba gitu Pak. Kemudian permasalahan selanjutnya ada, jadi saya masih merasa sulit untuk mendiferensiasi baik dari segi konten ataupun prosesnya Pak. Baik Ibu, setelah tadi saya mendengar permasalahan Ibu gitu ya, apa nih yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita hari ini nih gitu? Iya Pak, yang saya ingin dapatkan ya Pak dari hasil saya curhat nih sama Bapak ya. Betul. Saya ingin pembelajaran di kelas itu menjadi lebih hidup Pak. Oke. Ya, kemudian pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan berpihak kepada murid gitu Pak. Iya.
Baik Ibu. Jadi Ibu menginginkan gitu ya di kelas itu pembelajarannya yang lebih hidup, terus selalu berpihak kepada murid gitu ya, terus menyenangkan lah intinya seperti Iya, itu betul, Bu ya. Oke baik Ibu. Kalau permasalahan Ibu tadi gitu ya, kalau menurut Ibu nih pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa kira-kira? Menurut saya Pak, pembelajaran yang menyenangkan itu jadi anak-anak di kelas itu bisa aktif ya Pak, belajar, kemudian mereka semuanya mengikuti apa yang kita instruksikan di kelas gitu Pak. Jadi mereka menikmati gitu Pak setiap apa yang kita ajarkan di kelas itu Pak. Oke. Kalau pembelajaran yang menyenangkan itu idealnya ada di angka 10 gitu ya. Kira-kira kondisi kelas Ibu sekarang ini ada di posisi berapa gitu, ada di level berapa kira-kira? Menurut saya Pak, kalau di sekarang ya Pak, level 6 ya Di Pak. posisi 6 ya, Mbak. Karena kan belum bisa menerapkan saya pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Kalau Baik. Jadi sekarang itu ada di posisi 6 ya, kira-kira seperti itu ya. Terus pencapaian yang ingin diraih oleh Ibu kira-kira di angka berapa Bu? Di angka berapa? kalau pencapaian ya Pak, kalau menurut saya kalau 10 itu terlalu sempurna gitu Oh, ya iya, Pak ya, betul, terlalu betul, sempurna. Jadi Betul. minimal 9 lah Pak. 9 ya. 9 lah Pak. Oke, Gitu. 9. Terus peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu lakukan untuk meraih di posisi 9 itu gitu? Kemungkinan Peluang yang bisa diambil gitu itu untuk mencapai mencapai angka 9 gitu ya. Jadi saya banyak bertanya lah Pak, minimal kita melakukan sejawat ya Pak ya, kemudian konsultasi juga kepada kepala sekolah ya Iya, Pak. iya. Karena kebetulan juga kan kepala sekolah di sini guru penggerak Pak. Oh gitu. iya, Jadi betul. semoga bisa Iya, iya. gitu Pak ya. Ada hambatan nggak Bu kira-kira untuk yang mengganggu atau menghalangi untuk tujuan Ibu yang ingin dicapai itu kira-kira ada nggak? Kalau hambatan pasti ada ya Pak. Kadang anak juga ya Pak, dari anaknya sendiri kan belum siap gitu dalam pembelajaran gitu ya Pak. Nah, setelah Ibu mengetahui karena tadi permasalahan Ibu atau hambatan-hambatannya, pasti Ibu, saya yakin Ibu sudah menyiapkan berbagai rentetan solusi gitu ya. Nah, kira-kira solusinya apa tuh Bu? Nah, untuk solusi Pak, rencananya ya, saya pertama berkonsultasi dulu ya Pak kepada teman guru di sekolah yang sudah berhasil gitu Pak menerapkan diferensiasi. Kemudian saya juga akan mengajak berkolaborasi teman atau rekan sejawat saya dan warga sekolah lainnya gitu Pak, supaya saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, baik. Nah, saya melihat hal-hal yang dilakukan Ibu untuk meraih tujuan yang diharapkan Bu ya. Nah, gimana Ibu bisa melakukannya, kemungkinan bisa dilakukannya itu oleh Ibu sendiri dalam bayangan Ibu nih. Seperti apa nih? Kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Ibu gitu Bu. Jadi Untuk meraih tujuan. Nah, ketika saya sudah berhasil gitu nanti Pak berkonsultasi dan saya tahu bagaimana cara-cara menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya akan langsung menerapkannya di kelas gitu Pak. Gitu. Terus kira-kira Ibu dalam menerapkan solusi tadi kira-kira membutuhkan waktu dalam jangka berapa waktu gitu? Kalau saya sudah tahu ya Pak strateginya gitu kan ya, ketika sudah berkonsultasi dengan rekan sejawat, kemungkinan 1 atau 2 minggu juga sudah bisa menerapkan gitu Pak. Baik. Terus untuk ukuran keberhasilan gitu Bu, indikatornya nih dari rencana aksi Ibu ini, ukuran keberhasilannya kira-kira indikatornya seperti apa tuh Bu? Indikator keberhasilan pembelajaran Ibu di kelas gitu ya. Terus indikatornya kira-kira anak kondisinya seperti apa gitu?
Jadi anak terpenuhi Pak kebutuhan pembelajaran di Iya. kelas. Karena kan berdiferensiasi ini kan pemenuhan kebutuhan karakter anak belajar di kelas ya Pak. Jadi ketercapaian atau indikatornya, jadi anak merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya di kelas. Iya. Betul. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa untuk mengatasi hal ini tentunya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, akan berkonsultasi, berkolaborasi gitu ya. Nah, yang mana nih yang Ibu bisa lakukan dalam waktu dekat gitu, dalam waktu minggu-minggu ini kira-kira apa nih kira-kira bisa dilakukan ini? Minggu-minggu ini ya Pak, saya mau berkonsultasi dengan rekan sejawat mengenai modul ajar, modul ajar, menentukan CPTP dan ATP-nya, kemudian bagaimana juga menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, baik konten ataupun prosesnya gitu Pak. Kalau boleh saya tahu nih, ada nggak kira-kira siapa yang mau diajak kerjasama atau bisa membantu Ibu gitu? Ada Pak, jadi rekan guru bahasa Inggris ya Pak di sini gitu. Jadi nanti kami saling berkolaborasi gitu Pak. Baik Bu, kita sekarang sudah ada di penghujung sesi nih ya. Oke, apa yang Ibu dapatkan dari sesi pertemuan kali ini? Terima kasih ya Pak, sebelumnya saya juga sudah mengganggu waktu Bapak. Pak, terima kasih. Iya, alhamdulillah Pak, setelah saya berkonsultasi dengan Bapak, akhirnya saya juga bisa menemukan solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi saat ini gitu Pak, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, mungkin kalau boleh saya simpulkan gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahan Ibu itu adalah belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini secara menyeluruh begitu Bu ya. Dan harapan Ibu tentunya siswa ini bisa belajar lebih menyenangkan gitu ya, pembelajaran lebih hidup dan seperti itu. Dan Ibu tadi alhamdulillah sudah bisa menemukan solusi-solusinya begitu Bu ya. Oke, baik kalau begitu Bu, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Saya pengen tahu nih progres yang Ibu capai itu seperti apa, dan harapannya ya memang sempurna gitu Bu ya, sesuai dengan tujuan yang Ibu tadi sampaikan. Iya betul Pak. Nanti ketika kita bertemu lagi, saya dengan situasi yang sudah tidak galau lagi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mehmet, alhamdulillah kegiatan coachingnya yang dilakukan oleh Pak Mehmet bersama coach tadi sudah berjalan dengan lancar menurut saya Pak Mehmet ya. Tadi kita sudah melakukan obrol-obrolan nih ya, itu praobservasi istilahnya Pak Mehmet. Tadi sebelum melakukan coaching kita sudah ngobrol. Nah setelah melakukan coaching kita juga nih ngobrol lagi Pak Mehmet ya. Ya minta waktunya ya Pak Mehmet ya. Nah kegiatan tadi menurut Pak Mehmet sudah dilakukan sesuai belum dengan apa yang seharusnya dalam kegiatan coaching Pak Mehmet? Alhamdulillah Pak, menurut saya tadi proses tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Pak. Ya, gitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Mehmet, dari indikator ketercapaian yang disampaikan tadi oleh Pak Mehmet di praobservasi, indikator mana yang sekiranya menurut Pak Mehmet sudah bisa dilakukan oleh Pak Mehmet? Saya rasa tadi indikator mengenai kehadiran penuh atau present itu ya. udah saya laksanakan gitu Pak. Ya. Dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang memang sudah juga bisa saya sampaikan gitu Pak. Ya, alhamdulillah Pak Mehmet ya, luar biasa Pak Mehmet. Baik Pak Mehmet, kalau boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya nih ya Pak Mehmet tadi ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya mengamati tadi pada saat Pak Mehmet melakukan kegiatan coaching, Pak Mehmet melakukan prosesnya ini dengan luar biasa Pak. Sudah sesuai dengan alurnya yang seperti kita ketahui tadi Pak Mehmet sudah menyampaikan menggunakan alur Tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang luar biasa ya kepada coachingnya tadi Pak Mehmet, dan ini sudah sesuai dengan standar yang dirujuk itu Pak Mehmet ya.
Jadi itu alhamdulillah catatan saya. Nah, mendengar apa yang saya sampaikan hasil pengamatan ini bagaimana perasaan Pak Mehmet, pendapat Pak Mehmet? Saya merasa apa ya namanya, memang merasa bangga kalau memang umpan balik yang disampaikan oleh Bapak itu ya benar adanya seperti itu begitu Pak. Berarti kompetensi saya ya memang sudah agak meningkat gitu Pak ya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya Pak Mehmet, jadi Bapak ini sangat luar biasa, kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah ya Pak Mehmet ya, kemudian apa rencana Pak Mehmet untuk meningkatkan kompetensi Pak Mehmet dalam kegiatan coaching ini? Mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi inti dari coaching yang memang jadi dalam mendengarkan aktif gitu Pak. Jadi itu yang ingin lebih ditingkatkan lagi ya, mendengarkan aktif Pak Mehmet. Ya. Baik Pak Mehmet, mungkin ini kita di akhir ya Pak Mehmet, di akhir kegiatan, di akhir session nih. Apa yang saya amati ini sesuai dengan apa yang saya catat Pak Mehmet. Ini catatannya ada di dalam rubrik penilaian saya, dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mehmet sangat luar biasa. Kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, bagaimana perasaan Pak Mehmet setelah mengikuti kegiatan ini Pak Mehmet? Alhamdulillah Pak, lebih plong gitu ya, lebih bebas lagi Ya. sekarang gitu, yang dari asalnya nervous mau disupervisi Ya, gitu ya, tapi ya. ternyata memang menyenangkan sekali gitu. Iya Pak Mehmet. Jadi saya bisa mengetahui kelemahan dan ini kelebihan saya. Oh gitu ya Pak Mehmet ya. Tapi Pak Mehmet sangat luar biasa Pak Mehmet. Oke Pak Mehmet, ada nggak hal baru yang Pak Mehmet dapatkan dalam pembicaraan kita ini? Tentunya banyak hal baru yang memang saya temukan ya, di antaranya saya bisa lebih lebih mengetahui potensi atau kompetensi saya yang saya punya gitu Pak. Baik Pak Mehmet, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Pak Mehmet bisa lebih lancar lagi, alur tirtanya sudah semakin dikuasai, terus kompetensinya juga Pak Mehmetnya. Nah mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini Pak Mehmet. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridoannya Pak Mehmet ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu saja Pak Mehmet. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya kepada Pak Mehmet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.